Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai topik 4 ruang kolaborasi dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Sendi Zara Puspita, Dwi Fatma Fitri, Dwi Rahayuning Pintasari, Villa Rohani, dan Nur Hidayatullah. Kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi berarti kemampuan dalam memahami ide atau informasi dan kemudian informasi tersebut dapat diubah ke dalam bentuk lain, seperti grafik, diagram, ataupun gambar. Penafsiran membantu peserta didik untuk memahami mengapa konsep tertentu penting atau bagaimana tujuan pembelajaran tertentu berhubungan dengannya. Peserta didik dapat dikatakan mampu menafsirkan dengan cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi histori atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, dan membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Kriteria penilaian kemampuan interpretasi. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik, yakni melalui bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Yang pertama, bermakna. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Contohnya seperti siswa diberikan salah satu contoh alat pengukur panjang yang sering ia lihat, kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama alat tersebut dan dapat mencontohkan cara kerjanya. Yang kedua, berbagai wawasan. Berbagai wawasan merupakan suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman. Nanti seseorang tersebut akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang diamati. Peserta didik tidak dibatasi dalam mengeksplor jawaban, sehingga ketika peserta didik itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi, maka mereka dapat berbagi pengetahuan atau pemahamannya. Harapannya, peserta didik itu dapat mengaitkan beberapa materi ataupun konten. Yang ketiga, signifikan. Signifikan merupakan di mana peserta didik itu memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa itu benar, relevan, dan memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial atau penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. Peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik secara jelas dan tepat. Selanjutnya, ilustratif. Ilustratif memiliki makna yang berarti memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Ilustratif bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan kata lain, penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain, seperti gambar, simbol, analogi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah membuat jelas. Membuat jelas itu memiliki arti membuat makna menjadi jelas. Jadi peserta didik mampu untuk mengamati suatu hal, baik gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami memohon maaf.